lagi dengan podcast yang selalu ditunggu-tunggu, yang senantiasa konsisten memberikan informasi dan edukasi langsung dari para ahli sehingga bisa dijadikan referensi untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Bangkalan, di mana kita akan mengupas topik-topik menarik perihal masalah kesehatan atau health issue atau kita singkat dengan HISAM Prabu. Di mana topik yang akan kita bahas pada podcast kali ini tidak kalah menarik, yaitu tentang pelayanan saraf di gedung RSUD Syarifah Bami Ratu Bangkalan, di mana spesifik terhadap penyakit stroke. Di mana hadir bersama kami narasumber yang luar biasa, eksternal maupun internal. Kita berkenalan dulu dengan narasumber internal kita, yaitu Bapak Samsul Arifin, Eskapnes. Assalamualaikum Pak Samsul. Beliau adalah kepala ruangan di gedung baru yang fokus ke pelayanan stroke ya Pak Samsul. Menghandle dua ruangan, yaitu ruangan Lavender dan Lotus. Dan selanjutnya kita berkenalan dulu dengan narasumber eksternal kita dari para dewan yang terhormat. Yang pertama kepada Bapak Wakil Ketua DPRD Komisi 4, Bapak Mathari, Sarjana Hukum, Magister Manajemen. Yang selanjutnya kepada anggota DPRD Komisi 4. Yang pertama ada Mas Fuad Hasim, Sarjana Ekonomi. Ada Mas Imam Wahyudi. Dan ada Rifki Khulaifi, Sarjana Sosial, Magister Pendidikan. Mas. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada topik pada podcast kali ini, yaitu tentang pelayanan stroke di gedung baru RSUD Syarifah Bami Ratu Bangkalan. Mengawali pertanyaan, saya langsung saja kepada beliau, Pak Samsul Arifin. Untuk pertama mungkin sebelum masuk kepada pelayanan di gedung baru ini, kita breakdown dulu stroke itu Pak Samsul. Karena beliau adalah sarjana keperawatan sesuai kompetensi Pak Samsul. Monggo bisa dijelaskan apa itu stroke? Mungkin dari penyebabnya dan lain-lain yang mungkin bisa diedukasi kepada seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Bangkalan. Monggo Pak Samsul. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk menindaklanjuti atau pemahaman kita biar kita sama tentang apakah itu stroke. Stroke itu adalah gangguan aliran darah yang terjadi pada otak manusia. Itu maksudnya di sini aliran yang mengarah ke otak itu tidak lancar. Secara umum seperti itu. Akibat dari tidak lancar tersebut akan mempengaruhi fungsi-fungsi otak, yang menyebabkan nanti bisa kematian yang paling ekstrim. Yang kedua itulah kecacatan atau sesak, ataupun nanti ada kelemahan bagian badan yang tergantung di mana yang terganggu pada otak. Seperti itu. Jadi apa sih penyebabnya? Penyebabnya adalah pertama adalah biasanya darah tinggi. Yang kedua adalah diabetes atau kencing manis yang kita tahu. Terus yang ketiga yang tidak kalah yaitu kolesterol sama asam urat yang terjadi di masyarakat seperti itu. Untuk tanda dan gejalanya sendiri, stroke itu bermacam-macam. Ada yang dari wajah pertama itu tampak pelo atau tidak bisa bicara. Terus yang kedua kita turun lagi, biasanya ada kelemahan gerak atau tangan atau kaki, ataupun terasa panas atau kram seperti itu. Itu tanda awal sebenarnya. Untuk pencegahannya untuk stroke, yang pertama itu harus segera ke rumah sakit karena untuk menghambat kerusakan otak lebih lanjut. Itu sementara Pak. Oke, jadi stroke itu ada intinya itu adalah terjadi sumbatan gitu Pak Samsul di dalam pembuluh darah di otak. Sehingga aliran nutri oksigen ke otak itu berkurang, jadi terganggu berkorelasi dengan gangguan gerak. Akhirnya terjadi kelemahan otot di bagian ekstremitas tertentu, Pak Samsul. Betul. Ternyata otak kita itu memerlukan makanan. Makanan pertama yaitu oksigen, yang kedua adalah glukose, atau yang semuanya itu tergantung dalam darah, yang mengandung di dalam darah. Namun apabila tadi seperti stroke itu karena tersumbat di dalam otaknya, berarti makanan tersebut tidak sampai. Lama-lama otak akan mengalami kematian atau kerusakan di sekitarnya, tergantung posisi di mana itu kerusakannya. Stroke itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu sumbatan, yang kedua adalah pendarahan.
Jadi yang sumbatan itu disebabkan karena pembuluh darahnya menyempit atau ada kolesterol di situ atau darah di situ yang menghalangi. Seperti contoh kita bayangkan itu selang air, gitu. Nah, selang air itu kan ada ukurannya, ada yang 3/4, ada setengah, nah, seperti itu. Nah, terus di sini itu ada yang namanya penyempitan. Penyempitan itu kita bayangkan itu bisa karena ada sumbatan atau selangnya itu yang menyempit atau kepencet seperti itu. Nah, penyebabnya macam-macam seperti itu. Jadi karena tidak lancarnya aliran tadi itu yang menyebabkan nanti bisa sesuai dengan apa yang dirasakan pasiennya. Nah, jadi itu yang benar-benar bahayanya sebuah stroke. Berarti stroke ada dua klasifikasi nggak Pak? Yang pertama adalah stroke infak ya, sumbatan, dan yang kedua adalah stroke hemodialis. Jadi yang ciri khas Pak Samsul, ciri khas antara dua tipe stroke ini apa kira-kira? Baik. Untuk stroke itu kan ada dua. Yang sumbatan itu pertama namanya infak. Infak itu tergantung tadi di mana yang tersumbat. Biasanya itu terjadinya itu saat habis istirahat. Nah, kan mungkin bapak-bapak pernah mendengar habis tidur kok nggak bisa bergerak. Nah, seperti itu namanya stroke infak atau sumbatan. Sedangkan yang namanya pendarahan biasanya itu tahu-tahu jatuh di kamar mandi atau waktu saat bekerja. Nah, itu kan ada seperti itu. Tahu-tahu tidak sadar. Itu kalau kita masuk rumah sakit terus sesuai dengan kronologisnya itu bedanya di situ. Nah, untuk infak biasanya itu penyembuhannya itu tergantung infaknya ya. Kalau kecil itu cepat. Tapi kalau besar juga berbahaya juga. Tapi kalau yang pendarahan itu tanda gejalanya lebih ekstrim lagi, ada mual, ada muntah seperti itu, sampai kejang seperti itu. Karena itu ada pendarahan di otaknya. Gitu. Oke, menarik sekali. Jadi ada dua tipe stroke. Yang pertama adalah infak, itu biasanya terjadi pasca istirahat karena penyebab penyumbatan, gitu. Bisa kolesterol, asam urat, atau berapa emboli kan menyebabkan emboli, gitu. Toplak, gitu Pak Samsul. Dan apabila itu menyumbat di saluran darah di otak akan menyebabkan stroke. Kalau di jantung koroner, gitu. Dan yang kedua ada tipe pendarahan, itu biasanya trauma, gitu Pak Samsul ya. Mungkin dari bapak-bapak kayaknya ada yang ingin dikonfirmasi ini bagaimana di lapangan yang terjadi. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi pagi menjelang siang. Ini topik yang menarik sekali mengenai stroke, walaupun fokus kita di pelayanan unit stroke-nya seperti apa kan seperti itu. Tapi mendengar penjelasan yang disampaikan Pak Samsul ini, kita ini mendengarnya ngeri-ngeri sedap, kira-kira seperti itu. Langsung terbayang ini. Berapa gula, berapa kolesterol, berapa ini. Ini akhirnya agak nervous juga, kurang fokus akhirnya memikirkan diri sendiri. Kira-kira di alibi saya pribadi khususnya barusan itu dengan penjelasan stroke yang begini itu. Waduh, begitu loh. Gimana ya, kira-kira seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan kita masih ditakdirkan sehat sama Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, berkaitan dengan layanan stroke, itu di sini unit stroke-nya ini baru pertama ya, baru pertama dan satu-satunya di mana itu yang di Madura. Jadi semua rumah sakit di Madura yang ada unit layanan stroke-nya cuma di Samrabu ini. Ini suatu perkembangannya sangat luar biasa dengan adanya gedung baru ini. Memang kami sebelum perencanaan gedung baru ini, kalau kita RDP itu guyon-guyon lah. Dengan adanya penambahan gedung baru ini, jangan sampai tambah pasiennya tambah banyak, tambah penyakitnya tambah banyak kan seperti itu. Biasanya kita alibi contoh pada saat jalan itu sempit. Sempit karena mobil banyak. Pada saat jalan nasional itu dilebarkan menjadi selebar-lebar, justru tambah sempit di situ, kira-kira seperti itu. Nah ini hampir sama yang terjadi di Samrabu ini. Gedungnya sudah dibangun, lantai 5 bagus, pelayanannya alhamdulillah sudah bagus lah, ada perkembangan bagus. Tapi yang saya pantau itu ternyata gedung yang baru ini sudah tidak muat, kira-kira seperti itu. Nah, ini tidak muat kira-kira seperti itu. Berarti kan apalagi ini menjadi unit satu-satunya unit stroke di Samrabu ini di Madura. Berarti kan menjadi rujukan
rujukan orang stroke di Madura, kira-kira seperti itu. Sementara Pak Samsul, terkait layanan di stroke ini, mulai ada gedung baru ini, perkembangan penyakitnya itu gimana? Apa bertambah, apa gimana? Kira-kira seperti itu. Yeah. Baik Pak, betul kata Bapak. Sebagai pengembangan pelayanan kami di rumah sakit, kami ini pertama memang mengadakan unit stroke. Apakah unit stroke itu? Unit stroke itu adalah pelayanan yang menangani tentang semua penyakit yang berhubungan dengan saraf. Yang di gedung kami, yang 5 lantai ini, yang pertama di gedung bawah, kami namakan polisaraf. Polisaraf itu adalah pemeriksaan awal atau pemeriksaan lanjutan setelah ngamar di rumah sakit kami. Apakah yang dikerjakan yang di bawah? Yang di bawah itu kami memeriksa, terus melakukan diagnosis. Di situ ada CT scan-nya, terus ada USG-nya. Jadi untuk apakah benar pasien ini rawat jalan atau rawat inap. Nanti kalau rawat inap, setelah dilakukan pemeriksaan di situ, kita ke UGD. Terus apa yang dilakukan di gedung baru tersebut? Gedung baru kami melayani tentang semua penyakit yang berhubungan dengan saraf, mulai dari vertigo, darah tinggi atau kejepit, ya, seperti itu, semuanya yang berhubungan dengan kasus saraf. Kami punya 2 ruangan, yaitu lantai 4 dan lantai 5. Lantai 5 itu yang namanya disebutkan di sini adalah ruangan Lotus, HCU Lotus. HCU Lotus itu menangani tentang pasien yang benar-benar mengalami keparahan atau mulai dari tidak sadar atau yang mengarah ke tidak sadar atau bahkan kematian. Kalau kami nilai semua dari 1 sampai 15, itu yang kita nilai 9 ke bawah harus masuk HCU Lotus, seperti itu, karena mengancam jiwanya. Terus yang lantai 4 itu adalah perawatan lanjutan dari Lotus tadi. Di Lotus tadi kan kami pasien menerima, ibaratnya pasien sudah tidak sadar, disadar, terus persiapan pulang itu kita turunkan di Lavender. Atau sebaliknya, pasien yang masih penanganan awal sudah bagus, itu kita taruh di Lavender karena mereka sudah perawatan lanjutan, Pak. Seperti seumpama ada geblak, langsung ditangani sama keluarganya, dibawa ke kami tertolong, namanya Golden Period. Golden Period itu masa tertolongnya itu lebih awal. Seperti itu kita taruh di Lavender. Untuk di Lotus sendiri kami mempunyai target bahwa sebenarnya bahwa penyakit saraf itu mempunyai emergensi, yaitu 1 sampai 4 hari. Masanya 1-4 hari. Ada yang 1 hari sudah membaik. Itu budaya kita, kadang itu udah mau pindah, itu nggak boleh sebenarnya, karena kami punya emergensi di situ. Karena penolongan yang bagus akan mendapat dampak yang bagus juga. Jadi 4 hari itu adalah masa-masa transisi atau gawat darurat dari stroke sendiri. Dikatakan sudah lewati masa kritis itu biasanya dari 4 hari tersebut. Jadi kami juga minta tolong bantuan ke bapak-bapak untuk mengedukasi masyarakat bahwa kami benar-benar berusaha untuk mengasih pelayanan yang baik. Jadi pengennya kami itu masyarakat benar-benar yakin pada kami untuk melakukan sebuah pelayanan yang baru ini, yaitu unit stroke. Kalau masa gawatnya di sini 1 sampai 4 hari ya. Itu kadang-kadang masyarakat itu pada saat stroke awal, geblak ataupun gejala apa gitu, itu kan tidak langsung dibawa puskesmas kadang-kadang. Kondisi yang mengharuskan itu harus dibawa puskesmas itu minimal tidak lambat itu berapa menit atau berapa jam itu. Walaupun intinya pada saat mulai gejala stroke harus dibawa. Karena kadang-kadang masyarakat di sini di Bangkalan khususnya itu kan masih ada budaya lah. Pada saat sudah geblak gitu, nyangkut kesetanan dan lain sebagainya, kan kira-kira seperti itu. Banyak kan? Itu kan budaya mindset. Dari itu jeda waktunya untuk tidak lambat tertolong itu berapa menit? Itu yang pertama. Yang kedua, sekalian sebelum ke teman-teman ini ya, ini ada mindset juga di Madura ini, pada saat orang gejala stroke, apa bedanya tangan kanan dan tangan kiri? Gitu loh. Katanya, saya lupa, cuma ada bedanya. Kalau yang stroke itu kiri katanya, itu apa lama sembuhnya atau yang mana itu ya?
Tapi kalau yang kanan lebih mudah lebih mudah. Dengernya Itu mindset seperti itu. Apa memang secara medis ada saraf kanan dan kiri ini ada perbedaan? Nah, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu faktor utama di samping kolesterol, terus asam urat, terus gula. Itu kan pola makan itu ya, pola makan atau yang dikonsumsi kita. Itu selain itu apa penyebabnya? Misalkan pikiran, kalau pikiran itu menjadi penyebab, lebih banyak mana risikonya? Risiko pikiran sama risiko itu. Gini. Yang keempat ini nanti biar teman-teman juga nambahkan. Di pelayanan gedung baru di unit stroke ini, pasien yang dirujuk ke sini itu sudah seberapa banyak? Jadi kalau dikalkulasi dari pasien total di yang lain itu sudah berapa persen? Terus tingkat kesembuhannya yang di sini juga seberapa, kan seperti itu. Karena ini kan masih awal, katakan masih tahun 2025. Kalau 2025 ini sudah membengkak sampai sekian, nanti 2029 atau 2031 itu kan tambah lagi. Pasca pencalonan gitu ya. Kira-kira ya, ini kan antisipasi juga. Saya pernah juga jadi sama imam ini kalau tidak salah itu di Puskesmas Kokop. Itu cerita di sana itu ada ahli bidan itu yang khusus ngobati saraf. Saya tanya, pada saat data 2024 168 orang dalam gangguan jiwa itu tersembuhkan 80% sembuh. Itu 2024. Pada saat data awal 2025 per bulan April kemarin, kalau tidak salah April apa Mei itu, ternyata hanya 26. Ini menjadi data interval bahwa tahun 2024 itu akhir itu 168 kan. Ternyata di situ 2004 ada pileg, ada pilpres, ada pilkades. Jadi pasca itu banyak stresnya yang mengarah ke stroke juga, kira-kira seperti itu. Ya sudah, nanti kalau terlalu banyak ini tidak kejawab. Enggak dikasih penjelasan atau ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Oke, terima kasih ya Pak Matahari, ini sangat banyak sekali. Sebenarnya dari awal saya ingin arahkan dulu ke breakdown stroke-nya dulu, baru kita masuk ke pelayanan biar lebih terstruktur untuk pembahasan ini. Tapi tidak apa-apa karena Bapak Matahari ada pertanyaan masalah. Pertama memang luar biasa sekali nggih Pak Samsul di rumah sakit kita, sahabat Haisam Prabu semuanya. Jadi di gedung baru itu sudah terintegrasi semuanya nggih Pak Samsul. Jadi di situ ada ruang lavender untuk perawatan saraf yang ada yang biasa nggih. Kalau sudah mulai mengarah kepada yang cukup membutuhkan pelayanan yang intensif, tapi tidak sampai pada koridor ICU, tapi HCU itu masuk ke Lotus gitu Pak Samsul. Dan juga di dalam gedung itu Bapak sudah ada ICU CT scan gitu. Jadi untuk pemeriksaan penunjangnya itu kita tidak usah kemana-mana. Dan mungkin juga ada inovasi di farmasinya gitu Pak Samsul. Menggunakan robotik seperti itu Bapak. Jadi nanti kita akan mengarah ke sana. Nanti Pak Samsul yang lebih paham untuk pelayanannya, untuk bagaimana di gedung baru tersebut. Dan sekarang kita beralih ke pertanyaannya Pak Matahari ya, tentang stroke, penyebabnya dan apakah stres itu berpengaruh seperti itu Pak Sul. Karena ketika mau terjadi kontestasi pileg itu lagi stres-stresnya gitu Pak Sul. Itu mungkin dibahas lebih detail gimana tentang penyebab stroke itu. Dan semua penyebab stroke monggo Pak Sul bisa di breakdown sekarang, monggo silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini mohon maaf Pak, ini berdasarkan pengalaman saya ya Pak selama di rumah sakit ini. Pertama untuk berapa jam tadi seperti Bapak yang tanyakan stroke itu harus dibawa ke rumah sakit. Sebenarnya Pak, kalau secara ilmu yang berhubungan dengan otak itu bukan jam tapi menit atau detik. Nah, seperti itu. Semakin pertolongan pertama itu bagus, maka angka kerusaknya akan semakin minimal. Betul tadi sebenarnya kalau Bapak dari Kokop tadi ke sini itu tidak bagus. Sebenarnya harus ke puskesmas dulu. Nah, itu bagusnya seperti itu. Kenapa? Untuk penanganan awal. Penanganan awal tadi sumber dari otak tadi kan perlu oksigen. Jadi biar dioksigenkan dulu, dikasih oksigen, diinfus dulu. Di sana baru emergensinya selesai, baru ke rumah sakit. Nah, untuk
kita di desa seumpama ini ibaratnya berapa jam sih yang harus toleransi yang bagus. Nah, kalau dari teori itu sebenarnya 6 jam. Kalau masih sadar, kan kalau orang Madura itu kalau nggak sarah katanya orang Madura itu nggak ke rumah sakit. Nah, itu toleransinya cuma 6 sampai 7 jam, Pak. Nah, seperti itu. Jadi untuk edukasi ke masyarakat bahwa lebih cepat berobat, lebih cepat pulang seperti itu. Nah, pulang sembuh maksudnya, Pak. Itu ya. Nah, terus yang kedua tadi apa, Pak? Takut salah ngomong. Yang pertanyaan kedua? Untuk saraf ya. Saraf. Motoriknya kan lebih cepat mana sembuhnya. Benar, ini yang Bapak mengarah seperti yang saya pahami ini adalah namanya stroke infark, seperti itu, stroke sumbatan. Perlu diketahui bahwa di pola tubuh kita itu, bahwa bila yang kesumbat itu sebelah kanan, akan yang kena dampaknya itu sebelah kiri. Kelemahan. Jadi kami itu silang, Pak, sarafnya sampean itu silang. Nah, jadi apabila kita buntunya sebelah kanan, otomatis yang lemah itu kiri, Pak. Tingkat kesembuhannya yang kanan, yang kiri lebih cepat mana gitu? Nah, sebenarnya bukan masalah tingkatnya, sebenarnya itu ibaratnya itu kebiasaan mana kita makainya. Kan biasanya kan kalau kita itu ibaratnya otak kiri terus kan terus digunakan kalau kanan itu, Pak. Nah, makanya ibaratnya katanya lebih cepat yang kiri kan seperti itu. Bukan seperti itu. Itu enggak maksud membedakan pemakaian otak yang kanan dan yang kiri yang dipakai itu. Contoh tanda-tandanya itu apa gitu? Sering berpikir, yang sering berpikir rasional seperti itu, Pak. Itu gimana? Itu seperti contohnya kalau sampean itu kehidupan sehari-hari itu sering berpikir atau sering apa itu ibaratnya menganalisa itu kan terus berkomunikasi, itu sebenarnya otak besar kita itu yang digunakan. Kalau otak kecil kan kami itu cuma refleks seperti itu. Jadi kami yang kita pahami itu bahwa lebih sembuh mana. Nah, kalau di stroke bukan seperti itu, tapi posisinya yang mana yang kena gangguan. Yang banyak itu. Mikir ini otak mana biasanya? Kiri apa kanan? Kiri. Gitu loh tanda-tandanya. Itu sebenarnya itu kalau kita bagi, Pak, otak itu ada yang otak besar, otak kecil, depan dan belakang. Nah, kalau kita berpikir seperti itu biasanya di tengah. Nah, tapi kalau yang di pinggir-pinggir ini cuma merasakan sakit-sakit seperti itu. Jadi tergantung aktivitasnya yang mana yang sering digunakan. Berarti kalau stroke ringan itu gangguannya di otak kanan kiri ya, bukan di otak besar. Ada stroke ringan itu ibaratnya tanda mau ngarah ke stroke, Pak. Itu nggak ada yang namanya stroke ringan itu nggak ada. Maaf yang tangan kadang-kadang. Nah, itu namanya tadi sumbatan. Cuma sumbatannya itu kecil. Ibaratnya tadi lubangnya besar, cuma sedikit, jadi kan masih mengalir. Nah, darah masih mengalir, jadi cuma terasa kram atau lemas sedikit. Nah, itu dengan penanganan yang tepat, itu dikasih pencegahan tadi, sumbatan tadi dikasih obat, itu akan minimal tidak menggencet lagi, tapi dia bertahan atau bahkan hilang seperti itu. Mungkin ada korelasinya Pak Samsul dengan pemeriksaan awal. Terus untuk, ya betul, makanya kami itu jalan satu-satunya di sini itu di CT scan. Makanya kami itu gedung baru itu mempersiapkan CT scan tidak jauh dari gedung yang kita rawat inapkan untuk stroke untuk mengurangi komplikasi-komplikasi yang akan terjadi. Terus yang ketiga tadi ya untuk stres atau apa itu berkaitan, Pak. Nah, kalau kita stres terus itu akan meningkatkan gula darah, Pak. Nah, kurang tidur atau tidur terlalu malam juga meningkatkan gula darah. Nah, lama-lama nanti kita itu akan berpotensi punya diabetes karena kebiasaan dan makanan yang nggak terkontrol biasanya akan tinggi seperti itu. Karena usia pun juga seperti itu. Lama-lama nanti akan tadi musuhnya stroke tadi adalah diabetes, kencing manis dan kolesterol. Nah, itu akan masuk salah satunya. Makanya akan berisiko untuk terdapat serangan stroke seperti itu karena kita pemikir dan tidurnya kita tidak teratur malam, biasanya akan meningkatkan gula darahnya. Nah, jadi gula darah itu bisa meningkat selain dari makanan juga karena stres, itu bisa. Makanya orang punya kencing manis kalau dia stres akan lebih tinggi gula darahnya. Dan juga tensinya naik gitu Pak. Nah, otomatis tensinya naik. Nah, itu sudah ibaratnya teman itu sudah sinkron itu seperti itu.
Terus yang terakhir untuk data kami sekarang ini Pak, kami ini tiap bulan, 1 bulan saja itu untuk yang lavender itu sekitar 150 kasus 1 bulan. Yang lavender ini yang ringan saja. Gitu. Nah, untuk yang lotus itu rata-rata itu sekitar 70 1 bulan. Jadi benar di Bangkalan ini selain jantung, ternyata stroke ini nomor 2 menduduki penyakit yang paling tinggi di Bangkalan. Karena dipengaruhi tadi darah tinggi dan kencing manis. Perbandingan kesembuhan dengan yang tidak sembuh berapa persen? Untuk penanganan kita lihat di lavender itu kalau sembuhnya sekitar 7-80%. Kalau penanganannya bagus. Karena kalau di lavender ini memang 0-0 meninggal ya, atau 0 ini karena kalau sudah penuh mengarah ke bawah kita naikkan ke atas. Karena yang HCU lotus ini yang sering banyak yang meninggal. Karena kenapa? Karena saraf ini kalau memang benar-benar rusak, otak itu untuk bereaksinya dengan obat itu sudah sangat-sangat minim sekali. Makanya pencegahannya itu lebih baik daripada mengobati. Nah, jadi kami itu setiap pasien pulang itu akan menyiapkan discharge planning-nya betul-betul dimatangkan, seperti apa yang harus nggak boleh dimakan, apa yang harus dikerjakan. Nah, ini kan kita itu kadang pulangnya itu Pak, kami itu targetnya kan cuma ini, tidak cacat atau mengurangi kecacatan, terus dia itu amit-amit tidak meninggal seperti itu, terus dia berlangsung normal kembali. Nah, jadi kami persiapkan itu situ. Jadi kalau yang pulang dengan kecacatan, ibaratnya kayak Bapak tadi ada yang lumpuh, nah itu kita harus diarahkan ke rehab medik. Terus dietnya harus disiapkan. Apa sih yang harus tidak boleh dimakan? Yaitu seperti ayam boleh, tapi jangan yang ada kulitnya. Nah, kulitnya dibuang seperti itu. Musuhnya lemak, kolesterol. Apalagi jeroannya itu. Nah, itu kan jeroan tidak boleh sebenarnya. Itu nggak boleh dimakan, kita buang seharusnya. Tapi karena budaya enak katanya, kita akhirnya yang salah jadi benar. Nah itu akhirnya itu Pak. Nah, kolesterol seperti goreng-gorengan, santan seperti itu. Terus yang lemak, pokoknya kulit-kulit itu tidak boleh sebenarnya. Nah, itu. Nah, untuk mencegahnya yaitu biar kita olahraga sedikit, nggak perlu ekstrim, yang penting kita olahraga untuk menjaga gula darahnya stabil dan kolesterol yang ada di badan itu terbakar dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi alhamdulillah di rumah sakit kami ini betul kata Bapak, semakin lebar tempatnya semakin sempit. Nah, karena kami benar mempertahankan kehidupan tadi. Yang dulu mungkin stroke itu bisa meninggal 1 hari 2 hari, kami sudah panjang sekarang Pak. Ada yang terakhir kami pemecah rekor sampai 29 hari baru bisa meninggal. Padahal gawat daruratnya 4 hari, Pak. Itu sudah yang paling parah ya? Paling parah. Lalu enggak apa-apa itu ya? Sudah dari awal. Bayangkan kalau sudah dari awal tidak bisa, dia ngomong aja tidak bisa, sadar aja enggak. Nah, kita mempertahankan seperti itu. Kami pengen mencoba semampu apa kita seperti itu. Nah, makanya kami itu berinovasi nanti ke depannya mungkin punya alat yang akan tidak menetap di sini, akan lebih bagus lagi untuk belajar seperti ini. Kan kami ini sifatnya belajar, bekerja, belajar, bekerja seperti itu. Oke. Menarik sekali sahabat Samprabu semuanya. Pembahasan tentang stroke ini Barat sudah banyak di breakdown oleh Pak Samsul dan di pertanyaan-pertanyaan dulu dari Pak Matahari, luar biasa sekali. Dan kita memang paham bahwa stroke ini merupakan penyakit degeneratif yang cukup banyak terjadi di Indonesia, apalagi khususnya di Madura. Dari yang dikatakan oleh Pak Samsul, di lavender saja ada berapa kasus Pak Samsul? Nah, minimal tuh setiap bulan tuh 150 dan lotus 70 nggih ya. Setiap bulan. Dan angka kematian terjadi di lotus. Karena lotus memang ketika pasien sudah mencapai angka kegawatan tertentu nggih, lalu di lotus. Dan 3 pertanyaan tadi Bapak Ibu Haisam Prabu, yang pertama adalah tentang golden period 6 jam. Jadi Bapak Ibu yang ada gejala stroke, misal tiba-tiba terjatuh dan ada kelemahan di bagian
tangan dan kaki tertentu, langsung saja ke pelayanan kesehatan terdekat untuk diberikan pertolongan pertama atau pengobatan pertama gitu Pak Samsul. Sebelum nanti ke rumah sakit seperti itu untuk penanganan lanjutan. Untuk diagnosa lebih akurat menggunakan pemeriksaan penunjang seperti CT scan atau pemeriksaan yang lain seperti itu gitu Pak Samsul. Dan pertanyaan yang kedua tentang lebih sembuh mana kanan dan kiri. Jawabannya tergantung pemeriksaan awal, seperti itu. Jadi kalau memang prognosisnya baik, maka insya Allah penyembuhannya lebih bagus yang tertentu seperti itu, Pak Samsul. Dan yang terakhir pertanyaan tentang stres. Ternyata mempengaruhi sekali seperti itu Pak Matahari. Kalau stres, tensi naik, gula naik, wah itu mempercepat terjadinya. Karena kalau secara logis ya Pak Samsul. Kalau tensi itu kan ibarat selang kita jenengan gitu. Kalau seumpamanya arusnya tuh deres, kemungkinan pecahnya itu kan lebih tinggi. Seperti itu. Apa lebih tipis pembuluh darah di otak itu. Kalau tensi tinggi kan deres sekali itu. Pas ditambah sumbatan, pecah seperti itu. Jadi memang stres itu harus dikurangi ya Bapak-bapak. Seperti itu. Dan juga Pak Samsul sudah menjelaskan pencegahannya sangat banyak sekali diberi tentang pencegahan. Di antaranya intinya adalah menjaga pembuluh darah agar tetap lancar dengan mengurangi kolesterol, makanan yang menimbulkan asam urat, dan olahraga teratur. Ketika aliran darah lancar ke otak, maka masalah itu akan teratasi begitu ya Pak Samsul. Seperti itu. Oke, kita sudah breakdown masalah stroke. Sekarang kita langsung masuk ke pelayanan di Gedung Baru RSUD Syarif Amir Tepu Bangkalan. Sebenarnya tadi sempat disinggung juga, kita sudah paham, ternyata ada 2 ruangan gitu Pak Samsul, dan semuanya dihandle oleh Pak Samsul. Pertama ruangan lavender, yaitu orang yang stroke tapi dia masih bisa ditangani secara pelayanan biasa, dan yang sudah masuk ke angka kegawatan langsung masuk ke Lotus seperti itu ya Pak Samsul. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan lagi tentang 2 ruangan ini. Mungkin Pak Samsul ada indikator tertentu yang pakem atau protap bagaimana pasien itu harus ke Lotus ini. Sudah nggak bisa lagi di ruangan lavender, mungkin bisa dijelaskan. Baik, untuk di Gedung Baru ini kan ada 2 ruangan Pak yang menangani stroke. Yang lantai 4 itu menangani rawat inap dan pendampingan keluarga. Terus yang kedua itu adalah Lotus. Lotus itu tempat yang emergensi, yang benar-benar perlu observasi ketat dan total perawatan. Perlu disampaikan bahwa kalau di lavender ini cuma kata kuncinya adalah emergensi 4 hari untuk stroke harus benar-benar diterapkan. Nah, contohnya yaitu membatasi pengunjung seperti itu, terus benar-benar obat itu tepat waktu, terus pemeriksaan benar-benar dilakukan sedarurat mungkin. Maksudnya darurat itu apa yang dikeluhkan sekarang harus cepat ditanggapi. Seperti contoh, pasien melapor keluarganya, Pak, keluarga saya muntah. Nah, kami sebagai petugas lavender harus cepat. Nah, kenapa? Kalau kita cepat menangani muntahnya tersebut akan mengurangi tekanan darah tingginya. Tapi kalau kami lambat, dan situ akan muncul lagi muntah dan sesak seperti itu. Jadi biar tidak nyampe sesak. Nah, jadi kami harus benar-benar responnya lebih tinggi daripada ruangan yang lain. Terus untuk Lotus sendiri itu adalah benar-benar konsen kami tentang total care. Kami di sini kesulitan karena budaya. Kalau tidak sakit tidak didampingi, maka tidak pas atau tidaknya kita merawat sembarangan seperti itu. Nah, itu pengennya kami itu karena kami bermitra sama bapak-bapak pengen diedukasi masyarakatnya bahwa kami itu ibaratnya kita harus berubah mulai dari tempatnya yang baru, pelayanan yang baru, dan pola pikir yang baru seperti itu. Nah, kami di Lotus ini akan menangani benar total care. Nah, biasanya waktu pertama datang pasien akan diarahkan tata tertib seperti itu. Nah, mulai dari proses penyakitnya yang dia pahami seperti apa, mulai dari UGD sampai ke Lotus itu kami akan tanya ulang seperti itu. Sampai mana Bapak Ibu memahami tentang apa yang dirasakan keluarganya seperti itu. Terus apa yang akan dilakukan untuk berikutnya seperti itu. Jadi benar-benar kami ini total care mulai dari pelayanan sampai pengobatan. Jadi di Lotus ini kami membatasi tentang jam berkunjungnya.
Nah, jadi jam 11 kami hanya, karena ini gedung baru memang dirancang seperti itu, ada jendela khusus untuk melihat ke dalam pasiennya. Oh, ternyata benar ini keluarga saya seperti itu dan masih dirawat di dalam seperti itu. Nah, untuk kedua itu ada jam besuknya jam 7 malam, itu pun kami batasi cuma 1 jam. Dan kami kecilin lagi hanya keluarga yang prioritas, yang benar-benar ngerti dari awal sampai saat ini. Tujuannya apa? Kami tujuannya biar informasinya tidak terputus-putus. Terus yang kedua, biar tahu mulai dari awal sampai sekarang pasiennya membaik apa tidak, seperti itu. Nah, terus yang ketiga, kami itu berasumsi bahwa dia akan paham mulai dari nol sampai yang sekarang akan menjelaskan ke keluarganya, seperti itu. Jadi kami itu memang benar meminta keluarga inti yang menjaga biar bisa menyampaikan ke keluarga yang lain biar tidak ibaratnya itu gusa-grusu itu Pak, khawatir lah. Nah, jadi kami memang menyadari betul bahwa budaya dan sekarang yang kita kerjakan ini bertentangan. Makanya itu harus benar-benar kita itu respon dengan baik apa yang harus dirasakan. Nah, itu maksudnya kami itu harus menjelaskan seperti itu. Karena ini benar-benar nggak ditunggui. Nah, namun dalam hal itu kami akan berkomunikasi. Ada apapun perubahannya itu kami akan sampaikan. Dengan langsung buka tirai biasanya kita panggil. Jadi kalau benar tidak dokter ini, kalau pasien stroke itu tambah banyak yang besuk, tambah parah, benar tidak itu? Kita berpikir secara umum aja. Ibaratnya sampean ini pusing. Ya. Pusing. Kalau sekiranya di banyak orang, kira-kira sampean bisa istirahat apa tidak? Iya, nggak bisa istirahat. Nah, pertama kan seperti itu secara umum. Nah, kita kan nggak bisa menyangkal seperti itu. Nah, terus yang kedua, kalau kita tidak bisa istirahat, kira-kira tekanan darah kita naik apa enggak? Naik kan? Nah, kalau tekanan darah naik, berarti kan nanti akan komplikasi lagi. Akan muncul sesak, gelisah. Jadi, seperti itu. Nah, jadi untuk stroke ini namanya otak itu memang benar-benar obat yang terbaik adalah istirahat. Obat yang terbaik adalah istirahat. Untuk obat medis itu hanya benar-benar mengobati, tapi badan kita itu yang terbaik harus istirahat. Nah, pertanyaannya yang sekarang sehubungan dengan dibangunnya gedung baru yang di sampingnya itu apa tidak mengganggu dengan yang ini yang bersebelahan sekarang ini dengan stroke tadi? Yes. Apa nggak ada suara keras untuk mengganggu pasien apa gimana sekarang? Kemarin seperti ini Pak, ibaratnya kan ini ada positif negatif ya. Kalau kita nggak kerjakan, inti rencana tidak akan membaik. Tapi untuk menangkal negatifnya itu kita harus berkomunikasi. Yang pertama, betul yang kemarin Bapak sampaikan itu terjadi di rumah sakit kami terjadi. Tapi itu kita harus benar-benar berinovasi bahwa yang kita memilah pasien yang benar-benar harus ibaratnya benar-benar harus istirahat seperti itu, kita pilah ke sebelah kanan yang lebih jauh, karena ada kanan kiri ya. Nah, yang kiri itu ibaratnya yang tidak mengganggu atau tensinya itu rata-rata normal lah seperti itu. Yang kedua, kami akan berkomunikasi dengan pihak gedung kemarin. Nah, itu ada keluhan. Kemarin tuh keluhannya ya contoh musik. Nah, itu seperti itu kami sampaikan langsung, kita telepon langsung bahwa klien kami yang di sini ini merasa terganggu seperti itu. Nah, tapi kami sebagai respon feedback, apakah kami itu mengganggu? Kalau secara umum mereka mengatakan, keluarga sendiri ya yang mengatakan pasien-pasien kami, kalau untuk masalah pekerjaan mereka ikhlas tapi untuk musik atau apa itu tidak boleh seperti itu. Makanya kami informasikan lagi ke pihak gedung. Makanya seperti itu yang kami lakukan akhirnya. Atau ada satu ruangan begitu untuk antisipasi kita pakai peredam itu dalam satu ruangan biar tidak Tidak. Ya, ini sementara Pak. Nah, itu memang kemarin kan sudah K3RS juga sudah apapun yang mengganggu pasien itu dikondisikan seperti itu. Karena kami harus membela pasien, kepentingan pasien. Jadi kami itu benar-benar cari solusi yang kalau memang benar-benar harus berbunyi, monggo jangan sampai malam kan seperti itu. Nah, alhamdulillah proyek ini profesional. Jadi
nggak bising banget padahal mepet Pak. Nah, kalau dulu yang pertama ini kan memang lahan kosong bolehlah. Tapi sekarang ini sudah kita benar-benar diwanti-wanti bahwa yang di atas itu pasien kritis, yang menengah itu pasien yang pengen istirahat, yang di bawah adalah kumpulan yang orang periksa begitu banyak. Jadi benar-benar hati-hati, takut tertimpa seperti itu. Jadi kami benar-benar harus memantau saya sebagai kepala ruangan tiap hari itu saya mantau jendela ditutup. Alhamdulillah kalau suara nggak segitu kedengaran ke dalam karena memang kedap, karena bukan jendela biasa cuma kaca langsung kita tutup. Nah, jadi nggak ada lubang-lubang suara untuk masuk kecuali dibuka itu. Oke, luar biasa sekali ya, paripurna sekali pelayanan di gedung baru di pelayanan unit stroke ini ya Pak Samsul, dengan memfokuskan kepada keutamaan pelayanan kepada pasien. Jadi dikondisikan dengan tenaga profesional, baik dari pengobatan, tata laksana kesehatan, dan juga berkaitan dengan gedung ya. Sudah berkoordinasi dengan K3 juga, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan untuk pasien-pasien di RSUD Syarifah Mamirah Tepu Bangkalan. Juga dikondisikan dengan budaya juga ya Pak Samsul. Budaya masyarakat yang ingin menemani berkoordinasi dengan tenaga-tenaga medis yang profesional, mengedukasi masyarakat dengan cara yang cukup bijaksana gitu Pak Samsul, berkomunikasi dengan masyarakat, dan alhamdulillah banyak masyarakat sudah Madura mulai menerima gitu Pak Samsul. Mulai bergeser. Pertama itu saya boleh bercerita sebentar gitu Pak. Waktu pertama dibuka Pak, saya banyak dikomplain. Karena kenapa nggak boleh? Akhirnya kami melakukan setiap hari itu penyuluhan, keluarga dikumpulkan. Kenapa sih pasiennya kok harus ditaruh di sini? Kenapa sih kita harus tega, tidak harus dibantu atau keluarga seperti itu? Sebelumnya memang mereka keberatan, tapi setelah tahu tujuannya apa, manfaatnya apa, dan kami memang berpikiran berpesan seperti ini Pak. Apapun yang kami kerjakan di dalam, sehebat apapun obatnya dan sehebat profesional apapun kita, tanpa doa kalian tidak bisa. Nah, makanya saya berfokus di luar, ibu, bapak sampai fokus berdoa, kami fokus berusaha seperti itu. Akhirnya mereka lama-lama bergeser mindsetnya, Pak. Betul katanya orang, kalau satu benar ditularkan ke yang lain, datang yang lain, nah, itu kan yang biasa kelihatan, yang aneh, yang nggak bisa mengikuti aturan akan terlihat. Nah, itu kita panggil Pak, seperti itu, kayak lagi seperti itu. Nah, lama-lama mindsetnya mulai tergeser seperti itu. Memang betul harus tiap hari dan harus konsisten. Oke, luar biasa sekali. Jadi kebaikan dan mindset itu juga menular gitu Pak Samsul. Betul. Masyarakat betul. kita sekarang sudah menjadi lebih baik. Oke, sahabat Hai Prabu semuanya, mungkin jadi teman-teman semua, Bapak Ibu, jangan ragu-ragu untuk berobat di RSUD Syarifah Mamirah Tepu Bangkalan, karena di kami pelayanannya cukup luar biasa dengan adanya gedung baru, fasilitas baru, tenaga medis yang profesional, dan juga dikondisikan juga dengan kondisi masyarakat Madura. Dan alhamdulillah juga tidak keluar dari SOP dan tatanan pelayanan di Rumah Sakit RSUD Syarifah Mamirah Tepu Bangkalan. Oke, yang terakhir mungkin ada beberapa pertanyaan atau closing statement, silahkan yang kepada Bapak Rifki Hulaifi ini beliau belum menyampaikan konfirmasinya. Monggo Pak Rifki. Betul. Terima kasih atas waktu yang diberikan Mbak Alif. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi 4, Bapak Mathari, dan rekan-rekan anggota Komisi 4, Pak Imam Wahyudi dan Pak Fuad, dan juga Pak Samsul Arifin ini yang selaku Kepala Ruangan Lotus dan Lavender di pelayanan unit stroke. Iya, benar. Jadi tentang pelayanan yang ada di rumah sakit ini secara overall ini sudah bagus ya. Jadi sudah ada peningkatan, baik itu dari bangunannya yang sekarang memiliki gedung baru, kemudian tempat parkir yang nantinya akan segera selesai gitu Pak. Ini saya sangat mengapresiasi. Tentunya juga ini harus ditunjang dengan pelayanan yang baik, sehingga nantinya rumah sakit ini terus bisa menjadi
rumah sakit terbaik yang ada di Kabupaten Bangkalan ini. Nah, tentunya yang saya ingin tanyakan Pak Samsul Arifin, untuk orang yang kena stroke ini rata-rata di rentan umur usia berapa, Bapak? Yang sering kali ini paling banyak, paling dominan lah di mendapat istilahnya yang memiliki penyakit stroke ini. Ya mohon penjelasannya Bapak. Dan bentar, yang kedua ini Pak, kalau bisa catatan ini barangkali untuk menunjang kinerja atau layanan lebih baik, ini perlunya ada kotak saran Pak. Kotak saran yang mana nanti ada di setiap ruangan-ruangan. Jadi si pasien atau keluarga pasien yang sudah pernah opname di rumah sakit ini kan bisa memberi masukan-masukan. Yang mana nanti masukan ini Pak bisa dijadi atau bisa dievaluasi untuk membantu kinerja layanan yang ada di rumah sakit Samrabu ini. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Pak Samsul. Yang pertama tentang prevalensi usia yang sering terjadi. Yang kedua tentang kotak saran. Apakah sudah tersedia di gedung unit stroke ini? Monggo Pak Samsul. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama bahwa stroke ini sebenarnya kalau berdasarkan teori akan terjadi pada orang yang usianya sekitar 50-60 seperti degeneratif itu. Namun kenyataannya yang kami tangani saat ini ternyata ada beberapa kriteria di sini. Kita pertama adalah stroke yang berulang, ada seperti itu. Yang pernah stroke bisa terjadi stroke lagi. Namun sekarang ini ada fenomena bahwa stroke itu terjadi juga di usia muda. Seperti itu. Kemarin saya terakhir itu sekitar 36 tahun dan kondisinya sangat-sangat kritis dan tidak tertolong Pak. Itu makanya benar-benar berbahaya, stroke ini memang benar-benar berbahaya. Kami cuma bisa menangani selama 8 jam. Ini ceritanya kemarin ini pasien ini mengalami stroke di kapal terus dibawa ke sini seperti itu. Langsung masuk ke Lotus seperti itu, kita tangani. Ternyata memang berat, dia pendarahan soalnya. Ya, jadi usia berapa? Sekarang ini sudah bergeser Pak. Yang dari dulu usianya kita tenang-tenang yang muda seperti itu ternyata ada seperti. Jadi pesan yang akan saya sampaikan bahwa stroke itu bisa terjadi ke usia berapa saja yang sekarang ini. Karena pola hidup mungkin ya Pak ya. Betul. Terus yang kedua, apakah rumah sakit ini sudah mempunyai kotak saran seperti itu Pak? Kami di rumah sakit ini dulu memang menyediakan kotak saran di tiap ruangan. Namun kami sekarang di-share melewat elektronik, bisa WA, bisa SMS center seperti itu. Namun di tiap ruangan juga kami menyediakan bahwa kalau ada keluhan saran WA aja seperti itu. Jadi tiap ruangan kami itu punya WA khusus Pak. Untuk Anda tidak puas hari ini langsung WA center bisa, kami akan merespon. Karena responan Anda masyarakat Bangkalan itu kami sekarang lebih baik seperti ini Pak. Bukan kami menolak saran, tapi karena saran Anda dan kritik Anda itu kami dinilai positif bahwa kami harus berubah seperti itu. Karena kami benar-benar perlu penilaian. Makanya biasanya kami pulang itu ada report khusus, kepuasan sampai mana, terus yang nggak puas sebelah mana, apakah alatnya, apa petugasnya, apa ruangannya seperti itu. Itu ada berjalan Pak. Ada, di kami sudah ada. Jadi kami tidak menutup untuk saran kritik, tapi dibuka. Pak Direktur pun akan merespon baik seperti itu. Kalau memang langsung ke beliau, di-share ke kami di unit-unit. Namun kalau kami langsung disebut unitnya, kami akan harus berbenah seperti itu. Dan kami akan feedback apa yang harus kita kerjakan sekarang ini dan setelah dikerjakan setelah ada penilaian seperti itu. Jadi kami benar-benar sekarang ini sudah era modern, demokratis. Nah, jadi monggo untuk masyarakat Bangkalan, apa yang perlu kami perbaiki, kami terima. Insya Allah kami akan berusaha yang lebih baik seperti itu. Oke, sahabat Samprabu, jadi ingat segala macam usia bisa terkena stroke.
Dan apabila sahabat semuanya ingin memberikan masukan kritik, sekarang era digitalisasi, monggo di rumah sakit ada WA Center untuk menyampaikan beberapa evaluasi untuk kebaikan rumah sakit kami. Oke, selanjutnya langsung kepada Mas Fuad Hasim, mungkin ada konfirmasi. Iya. Apakah penyakit stroke itu bisa sembuh? Kalau sakitnya itu sudah dapat 6 bulan gitu, Pak. Kalau sudah 6 bulan, oke Pak Samsul, apakah bisa sembuh 6 bulan? Begini Pak, untuk stroke ini apakah bisa sembuh? Tergantung posisi pertama. Yang kedua, kalau kami jawab sembuh, bisa. Kita kalau nggak bisa, ngapain kita berusaha berobat? Nah, cuma sembuhnya ada kriteria-kriteria. Seperti itu. Seumpama yang tadinya ini mati rasa atau tidak bisa bergerak. Nah, jangan berharap atau bisa seperti semula karena Anda sudah mengalami gangguan. Tapi nanti itu bisa bergerak atau dimaksimalkan gerakannya dengan latihan-latihan. Berarti kan bisa, Pak. Ya, maksudnya nggak bisa bergerak terus, tapi kami itu melatih dan bisa bergerak. Kalau bisa dinilai sebelum maksud sehatnya kan 10 seumpama atau 4 lah. Nah, terus setelah sakit ternyata nilainya 0, tidak bisa bergerak. Setelah diobati itu ternyata ada peningkatan jadi 2. Nah, untuk menjadikan 4 tadi nilainya kita harus dilatih. Nah, jadi jangan putus asa untuk berobat seperti itu. Tidak ada kata yang tidak sembuh karena Allah pun menjawab bahwa kalau kita berusaha akan berubah seperti itu. Kalau kita berpikirnya tidak bisa sembuh, wah susah nanti. Nah, jadi untuk edukasinya, stroke intinya lebih baik mencegah, tapi bisa diobati. Seperti itu. Jadi kalau ini saya punya pemikiran analogi yang agak-agak inilah. Kalau kebas itu bukan bagian dari gejala awal stroke. Itu salah satu tanda, Pak. Salah satu tanda. Saya pernah ini benar terjadi. Ini dari jeruk nipis ini. Saya minum jeruk nipis itu bisa apa? Hilang kebasnya itu. Ya. Jadi saya punya pemikiran, oh benar ya Mama Lemon itu dari jeruk nipis bisa membersihkan semua. Jadi ya iya kan Pak, Mama Lemon jadi jeruk nipis. Tapi benar Pak, banyak saya yang di rumah itu minum jeruk nipis tapi nggak usah gula, itu kebas hilang nggak? Bener apa ringan apa lebih apa? Iya, anget Pak, anget. Betul, jadi lebih apa? Sembuh lah. Sembuh lah gitu. Satu Pak. Iya, saya pernah kebas minum itu. Oh, jadi Mama Lemon memang membersihkan banyak. Pemikiran saya. Sebenarnya secara ilmiah memang jeruk itu mengandung antioksidan, Pak. Oksidan itu namanya dia itu menekan hal-hal yang negatif di badan kita, ditekan sedikit mungkin biar meremajakan sel-sel. Nah, jadi kalau sampean benar tadi kebas-kebas kemungkinan sel-selnya sudah mau rusak. Nah, sampean minum jeruk yang multivitamin seperti itu, jadi memperbarui sel-sel. Nah, karena tadi pola hidup sehat Anda itu Anda menyelamatkan diri Anda kan seperti itu Pak. Nah, makanya lebih baik itu menjaga pola hidup sehat. Nah, gitu. Jadi benar Bapak itu sudah mengetahui secara tidak langsung dan mempraktekkan bahwa itu bisa terjadi dan bisa sembuh seperti itu kan. Nah, jadi benar apa yang harus kita jaga itu memang harus benar. Nah, jadi dengan penolongan pertama atau pola makan yang sehat, ternyata hal yang mau terjadi bisa dicegah seperti itu. Oke, Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Kasihnya bagus ini tentang jeruk nipis. Ya, itu hal yang sering mudah kita dapatkan tapi bermanfaat. Iya, bermanfaat. Nggak perlu mahal kan Pak, Ya, seperti itu. Oke, luar biasa sekali obrolan pada pagi hari ini. Dan dari perspektif kesehatan, menyambung dari pertanyaan Mas Fuad, jadi memang Pak Samsul diawali dengan klasifikasinya diidentifikasikan dulu ya, baru nanti kita bisa menentukan prognosis kesembuhan seperti itu. Jadi Mas Fuad jangan putus asa untuk berobat, insya Allah kalau kita terus-terusan berusaha akan ada jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, yang terakhir closing statement dari Wakil DPRD Komisi 4 kepada Pak Mathari, monggo dipersilahkan. Terima kasih. Ini yang terakhir
pesan kami begini, jangan jenuh melayani masyarakat, jangan jenuh dengan penyakit yang sekiranya mengkhawatirkan, karena Allah itu pasti memberi jalan keluar. Kira-kira seperti itu. Luar biasa sekali. Closing statement yang cukup mendinginkan hati ya. Oke, sahabat Hai Samprabu semuanya, terima kasih sudah setia menonton podcast pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kami yang luar biasa, internal maupun eksternal. Nama saya Ali Putra Isnaya. Izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.